Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpah karunia nikmatnya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menyempurnakan nikmatnya dan senantiasa menambahkannya ke atas kita semuanya. Dan dengan kesyukuran-kesyukuran kita itulah mudah-mudahan Allah melimpahkan ampunannya, kasih sayangnya kepada kita semuanya, dan senantiasa menjaga memelihara kita semuanya dari berbagai macam musibah, bencana, fitnah, dan nantinya kita dapat bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita mulakan pembahasan tentang al-jihad, dan jihad ini, kata-kata jihad ini, kata-kata kalimat yang sangat ditakuti oleh orang kafir, orang non-muslim. Padahal makna jihad yang diambil dari kata-kata al-juhd, jahada yujahidu atau jahada yujahidu, yang artinya badrul juhdi awil tawqati awil masyaqqati, ini mengerahkan seluruh potensi kita, kemampuan kita, daya upaya kita untuk menjadi orang yang bukan hanya sekedar baik, tapi terbaik, menjadi orang yang sangat berguna, menjadi orang yang mendatangkan manfaat yang banyak. Itu makna jihad di situ. Jadi setiap orang beriman, orang Islam dituntut untuk berjihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat kepada manusia. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk keluarganya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Itu orang terbaik. Maka Allah SWT mencintai seseorang itu apabila beramal, bekerja, dia merutinkan walaupun sedikit. Ahabul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Satu pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang berterusan walaupun sedikit, dan sehingga orang itu menjadi mungkin menjadi orang yang profesional, menjadi orang yang betul-betul menguasai bidangnya, talented, orang yang mempunyai talent, mempunyai keahlian, mempunyai penguasaan di bidangnya, profesional gitu. Nah, itu makna jihad. Puncaknya adalah ketika ada kezaliman, kejahatan yang dilakukan oleh orang non-muslim kepada orang Islam. Kita mencegah semua perbuatan yang keji dan mungkar, perbuatan yang jahat, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepada orang Islam itu, dan kita memerintahkan, mengajak mereka untuk berbuat kebaikan. Nah, itulah kemudian disebut dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi itu puncak daripada jihad, karena agama ini memberikan aturan. Ada 5 hal yang sangat dijaga oleh agama ini, yang ketika ada orang lain berusaha untuk merusakkan 5 hal ini, maka perintahnya adalah kita mempertahankan diri. Kita menjaga 5 hal yang diperintahkan oleh agama untuk menjaganya itu, yaitu yang disebut dengan ad-daruriyat al-khams, 5 hal yang sangat prioritas, yang sangat utama agama, yang disebut dengan hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian hifdzun nafs, menjaga nyawa. Kemudian hifdzun nasal, menjaga keturunan. Kemudian hifdzul akal, menjaga akal pikiran yang masalah anugerahkan ini. Dan yang kelima, hifdzul mal, menjaga harta. Siapa saja yang melakukan kejahatan terhadap 5 hal ini, kita harus pertahankan.
Nah, jihad itu dari sejak diutuskannya Nabi SAW, Allah perintahkan kepada Nabi kita untuk berjihad. Wajahidhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah kalian untuk mereka dengan jihad yang besar. Jadi selama dakwah di Mekah, Nabi SAW mendapatkan gangguan, cobaan, rintangan dari orang-orang kafir Quraisy. Nabi tidak berhenti untuk berdakwah, terus mengajak mereka dengan sabar, dengan berlapang dada, dengan memaafkan mereka. Itulah jihadnya. Fasfah anhum wa qul salam fasawfa ya'lamun. Berikan maaf kepada mereka, lapangkan dada untuk mereka, niscaya mereka akan tahu nantinya. Dan setiap kejahatan dibalas dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Dan balaslah setiap perbuatan kejahatan mereka, yakni orang-orang kafir Quraisy itu, dengan kebaikan-kebaikan. Niscaya kami lebih mengetahui apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sifatkan. Nah, sampai kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat diusir dari Mekah ke Madinah, berhijrah ke Madinah. 2 tahun di Mekah, 2 tahun di Madinah pun masih dimusuhi, masih dikejar. Akhirnya tahun kedua itu ada perintah untuk berperang. Berperang dalam rangka apa? Supaya menjaga agama ini, nyawa-nyawa umat Islam, keturunan umat Islam, akal-akal sehatnya umat Islam, harta-harta umat Islam jangan sampai dijarah oleh orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Jadi itu puncaknya jihad di situ. Oleh karena itu dalam ayat Al-Quran banyak sekali kalimat-kalimat perintah untuk berjihad, dan besarnya, tingginya balasan orang-orang yang berjihad itu. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Jadi tidak sama derajat orang-orang yang tidak berjihad, duduk-duduk saja dari kalangan orang-orang beriman, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang mereka mengorbankan hartanya, nyawanya. Allah memberi keutamaan pada orang yang berjihad ya, dengan harta mereka, dengan jiwa-jiwa mereka, ke atas orang yang duduk-duduk, dan Allah Ta'ala memberikan balasan yang terbaiknya. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima, dan Allah memberikan keutamaan kepada orang yang berjihad ini ke atas orang-orang yang tidak berjihad dengan pahala yang sangat besar. Nah, kemudian keluar perintah untuk berjihad ini. Nah, jihad itu adalah setiap orang beriman mengerahkan potensinya, usahanya, daya upayanya, yang terbaiknya untuk bisa bermanfaat, untuk bisa mendatangkan kebaikan. Itu setiap orang dituntut untuk berjihad. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengokohkan agama ini ketika berhijrah ke Madinah, lalu kemudian bisa membuka kota Mekah, mengalahkan Mekah yang penuh dengan kesyirikan ketika itu. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah. Sudah tidak ada lagi hijrah setelah terbukanya kota Mekah, tapi yang ada adalah jihad dan niat. Jadi kita diperintahkan untuk selalu memperbarui niat, untuk melakukan yang terbaiknya, merubah diri kita dari yang tidak baik jadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Dan jihad di sini adalah terus berkarya, berusaha melakukan yang terbaiknya dalam hidup kita. Nah, itulah kemudian setiap orang Islam itu dituntut untuk selalu berkarya, selalu melakukan yang terbaiknya, selalu
memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya. Itu makna dari jihad ini. Puncaknya adalah menghalang atau mencegah perbuatan kejahatan yang dilakukan orang-orang kafir terhadap 5 hal yang dijaga oleh agama tadi itu, yang diperintahkan oleh agama untuk menjaganya. Nah, jihad ini akhirnya menjadi fardu kifayah. Jihad yang paling besar itu adalah melawan orang kafir, melawan kejahatan yang dilakukan oleh orang kafir. Itu menjadi wajib kifayah ketika kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim itu di tempat yang bukan wilayah kita. Nah, seperti kita sekarang di Indonesia, orang-orang Zionis Israel itu menyerang orang Islam di Palestina. Nah, kita tidak sampai wajib main, tapi wajib kifayah saja. Ketika kita memberikan dukungan, ketika kita memberikan bantuan, itu sudah mencukupi. Tapi kalau sampai Zionis Israel itu kemudian menyerang Indonesia, pasukan tentaranya sudah masuk ke wilayah kita, ke Cimanggis ini, maka hukum jihad di situ menjadi fardu ain. Karena kita harus terlibat di dalamnya. Nah, ketika jihad yang berarti berperang di sini itu menjadi fardu kifayah, maka orang-orang yang hendak melakukan jihad tidak semuanya bisa, tidak semuanya layak untuk melakukan jihad. Kalau dia masih remaja, masih pemuda, harus dapat izin dari orang tuanya. Kalau dia orang yang berhutang, harus mendapat izin dari orang yang memberi piutang. Kalau dia hamba sahaya, harus mendapat izin dari tuannya. Tapi kalau perang atau jihad itu menjadi fardu ain, maka sudah tidak ada lagi izin itu, karena semuanya harus terlibat. Dan syaratnya adalah orang itu sudah Islam, dewasa, berakal, dan mengerti. Mengerti artinya dia punya kemampuan yang bisa diandalkan, yang bisa menjaga dan memelihara Islam, memelihara umat Islam ketika itu. Jadi dia harus Islam. Orang kafir tidak wajib berjihad di sini. Kemudian dia laki-laki, dia orang yang berakal, dia orang yang balik, dia orang yang sehat dan mampu mempunyai bekal untuk melakukan jihad itu. Yang tidak termasuk ini maka tidak wajib. Tapi kemudian hukum itu berubah dengan perkembangan zaman. Sekarang ini berjihad, berperang itu tidak lagi dengan menggunakan fisik, tapi menggunakan teknologi. Jadi kalau ada anak remaja yang bisa menggunakan teknologi itu, diperbolehkan. Kemudian orang yang sehat, kadang-kadang ada orang cacat mampu mengendalikan senjata-senjata dengan teknologi, dengan komputerisasi, dan dia boleh melakukannya itu, gitu. Oleh karena itu, kadang-kadang dalam urusan umat Islam ini, Allah banyak berikan pertolongan. Dan Nabi SAW menegaskan bahwa kadang-kadang orang yang lemah, orang yang cacat, orang yang miskin itu menjadi penyebab kemenangan, bukan sebaliknya, gitu. Ketika ada salah seorang sahabat, dia merasa bahwa dirinya lebih berguna dibandingkan dengan orang lain. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, hal tunsuruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian ini diberikan kemenangan, diberikan rezeki itu karena orang-orang lemah di antara kalian, gitu. Jadi ini merubah cara berpikir kita bahwa justru orang lemah-lemah inilah, orang-orang miskin itulah penyebab kemenangan-kemenangan itu kalau menurut pandangan Nabi SAW.
Lalu dalam lafaz yang lain, innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha bid'awatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah menolong umat ini karena ada orang-orang yang lemah di kalangan mereka, karena doa-doanya, karena salat-salat mereka, karena keikhlasan mereka. Itu dalam persepsi Islam. Oleh karena itu mereka boleh turut serta dalam berjihad, dalam berperang melawan orang kafir ketika mempunyai kemampuan dan bisa memberikan manfaat. Lalu kemudian tentang keutamaan jihad ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan orang-orang yang berjihad itu seperti orang yang beribadah tidak henti-hentinya. Jadi pahalanya itu sangat besar, seperti orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang membaca Al-Quran yang tidak henti-hentinya, tidak ada bosan-bosannya. La yaftur min salatin wala siyamin hatta yarji'al mujahid fi sabilillah. Dia tidak ada henti-hentinya dari sholatnya itu, puasanya itu, bacaan Qurannya itu, sampai dia kembali dari berjihad di jalan Allah. Jadi apa saja yang dilakukan oleh orang-orang berjihad itu semuanya kebaikan, sampai lukanya, keringatnya, darahnya itu nanti akan dibawa pada hari kiamat yang warna dan baunya itu warna yang indah dan baunya seperti bau kesturi, bau yang sangat wangi. Dan ketika itu ada seorang datang kepada Nabi SAW, dia bertanya, apa amal ibadah yang bisa menyamai balasan pahala orang yang berjihad? Lalu Nabi SAW bertanya, hal tastati'u an tusalliya fala taftur wa tasuma fala taftir? Apakah kamu sanggup melakukan sholat yang tidak henti-hentinya dan berpuasa yang tidak pernah berbuka terus menerus? Lalu orang itu menjawab, saya tidak mampu ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi SAW menjawab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau sekiranya kamu mampu juga melakukan itu, tetap tidak bisa menyamai balasan pahala orang-orang yang berjihad. Tidakkah kamu tahu bahwa orang yang berjihad itu sudah ditetapkan kebaikan-kebaikan kepada orang itu sepanjang umurnya sampai wafatnya? Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang para sahabat yang terbunuh dalam peperangan Uhud. Lalu kemudian Nabi bercerita, lamma usiba ikhwanakum bi Uhudin. Ketika sahabat-sahabat kalian terbunuh dalam peperangan Uhud itu, Allah mengumpulkan roh-roh mereka ke dalam suatu badan burung berwarna hijau yang besar. Di dalam badan burung itu terdapat sungai-sungai surga. Makan dan minum dari buah-buahan dan minuman surga. Wa ta'wi ila qanadilin min adh-dhahabin, dan mereka dihidangkan dengan bejana-bejana yang dari emas. Bejana-bejana yang indah dari emas yang kemudian diterbangkan mengelilingi di bawah arsy Allah Ta'ala yang indah, yang sangat bercahaya. Ketika mereka merasakan nikmatnya makanan, minuman, hidangan, kemudian mereka berkata kepada sesama mereka, man yuballigh ikhwanana anna, siapa di antara kita yang bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang masih berjuang ini bahwa kita ini hidup di surga, mendapatkan rezeki yang sedemikian nikmat, supaya mereka jangan segan-segan, jangan tanggung-tanggung berjihad. Lalu mereka nggak bisa, bagaimana mungkin balik ke dunia gitu kan? Lalu kemudian Allah Ta'ala berfirman, ana uballighuhum ankum, akulah yang akan memberitahukan kepada mereka tentang perihal kalian. Lalu turunlah surah Al-Imran ayat 169.
Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan janganlah kalian menyangka bahwa orang-orang yang terbunuh dalam perang fisabilillah itu mereka mati, bahkan hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka mendapatkan rezeki. Mereka sangat bergembira dengan apa-apa yang mereka dapatkan dari Allah berupa keutamaan-keutamaan, dan mereka bergembira dengan orang-orang yang masih berjihad, masih hidup di bumi ini dalam berjihad, yang belum menemui mereka, supaya mereka jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut, dan jangan bersedih. Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan takut, jangan bersedih. Mereka bergembira dengan nikmat-nikmat dari Allah berupa keutamaan-keutamaannya. Wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Dan sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan balasan orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang berjihad ini selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan puncaknya adalah ketika berperang melawan orang kafir yang melakukan kejahatan itu. Jadi prinsipnya dalam Islam itu adalah umat Islam ketika mendapatkan kejahatan, kezaliman yang dilakukan oleh orang lain, dia tidak boleh diam diri. Dia harus mempertahankan diri. Tapi tidak boleh umat Islam memulai peperangan itu. Bahkan dalam pembahasan sebelumnya itu, umat Islam sebelum berperang karena ada kejahatan orang kafir itu tidak boleh memulai kecuali orang kafir itu sudah memulainya. Begitu ada satu panah yang melesat dari pihak mereka ke arah umat Islam, maka barulah peperangan itu dimulai. Begitu ada satu peluru yang menuju ke wilayah umat Islam, barulah umat Islam itu baru memulai peperangan. Tetapi sebelum memulai perang itu, maka yang harus dilakukan adalah umat Islam supaya mengajak, berdakwah kepada mereka terlebih dahulu. Jadi tidak bisa perang begitu saja, tapi harus berdakwah terlebih dahulu, mengajak mereka kepada Islam. Lalu kemudian mengajak mereka untuk berpindah ke wilayah Islam, jangan di wilayah itu karena mau terjadi peperangan. Itu yang kedua. Lalu kemudian kalau mereka enggan, supaya mereka membayar jizyah, upeti. Nah, 3 hal itu. Jadi ketika itu sudah dilakukan, lalu kemudian mereka tidak membalas, tidak memberikan jawaban positif, maka barulah boleh dimulai perang gitu. Jadi tidak semudah itu kemudian perang itu bisa dilakukan, tapi ternyata banyak syarat-syaratnya. Oleh karena itu di sini disebutkan, apabila kamu mendapati, ini hadis Nabi SAW ketika memberangkatkan pasukan perang itu, Uzu bismillah fisabilillah, berangkatlah kalian dengan nama Allah di jalan Allah, perangilah orang-orang kafir yang melakukan kezaliman itu, dan sebelum kalian memulai perang, ajaklah mereka kepada 3 hal. Fad'uhum ila salasi khisal, fa'ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum. Ketika mereka menjawab atau memenuhi salah satu dari 3 hal ini, maka hentikan perang. Yang pertama, ud'uhum ila Islam, ajak mereka masuk ke agama Islam. Apabila mereka memenuhi permintaan kalian, memenuhi ajakan kalian, maka hentikan perang. Yang kedua, ud'uhum ila tahawul min darihim ila daril muhajirin. Perintahkan mereka, kalau mereka tidak mau masuk Islam, perintahkan mereka pindah dari negeri mereka kepada negeri Islam. Dan beritahukan kepada mereka, ketika mereka berpindah, mereka mendapatkan perlindungan dan mereka mendapatkan hak seperti mana orang Islam dan mendapatkan kewajiban sebagaimana orang Islam. Yang ketiga, kalau sekiranya mereka
tidak memenuhi permintaan itu, maka beritahukan kepada mereka supaya membayar jizyah, upeti. Ketika mereka sudah membayar upeti itu, maka mereka mempunyai perlindungan sebagaimana orang-orang Islam lainnya, dan mereka mempunyai kewajiban sebagaimana orang Islam lainnya. Nah, ini ternyata tidak semudah itu. Harus dipenuhi dulu tugas menyampaikan dakwah ini. Kalau sekiranya mereka mengikuti itu, maka tidak boleh berperang, karena sebenarnya Islam tidak menghendaki peperangan. Peperangan itu adalah ketika mereka memulai kejahatan. Dan dalam syariat Islam ini, ketika berperang itu juga banyak aturan-aturan yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini, intaliqu bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Ketika Nabi SAW memberangkatkan satu pasukan, berangkatlah dengan nama Allah, bersama Allah, di atas agama Rasulullah. Wala taqtulu syaikhan faniyan, jangan kalian membunuh orang tua, jangan kalian membunuh anak-anak kecil, jangan kalian membunuh perempuan, jangan kalian merusakkan bangunan, menebang pohon, membunuh binatang. Binatang pun nggak boleh bunuh. Dan selalulah berbuat kebaikan, saling memperbaiki hubungan. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan tidak boleh membunuh orang yang berada di tempat ibadah, baik itu kuil, baik itu gereja, baik itu sinagog, baik itu apa saja tempat ibadah mereka. Orang-orang itu tidak boleh dibunuh. Jadi yang dicari, yang dibunuh adalah tentara-tentara yang terlibat dalam memusuhi umat Islam saja. Pembahasan ini luar biasa ketika kita pelajari satu persatu, luar biasa. Nabi SAW membuat aturan-aturan seperti ini 1440 sekian tahun yang lalu, sebelumnya bahkan, gitu ya. Dan itu sangat mengagumkan orang-orang yang mempelajari hukum Islam dalam etika berperang itu, mengagumkan. Mereka kagum dengan aturan-aturan ini. Dan dalam Islam itu perang wajib dihentikan ketika ada 5 hal berikut ini. Yang pertama, Islamul muharibin. Orang-orang yang membuat kejahatan ini tiba-tiba menerima Islam, masuk Islam, atau sebagian di antara mereka masuk Islam, maka dalam kondisi seperti ini mereka menjadi orang Islam yang wajib dilindungi. Islam mengharuskan berhenti perang, karena mereka mempunyai hak-hak seperti orang Islam lainnya, dan mereka juga mempunyai kewajiban seperti orang Islam lainnya. Jadi ketika pasukan musuh itu tiba-tiba menerima Islam, memeluk Islam, maka perang wajib dihentikan. Yang kedua, ketika musuh itu talabu iqafil qital muddatan muayyanah, mereka meminta untuk dihentikan perang walaupun dalam waktu yang singkat, waktu tertentu, maka ketika itu umat Islam wajib mengabulkan permintaan mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan Hudaybiyah. Jadi gencatan senjata istilahnya. Ketika musuh itu minta ada gencatan senjata, orang Islam wajib mengabulkan permintaan mereka untuk menghentikan perang itu. Yang ketiga, rubbatuhum fi ayyabaku ala dinihim ma'adafil jizyah. Tiba-tiba pihak musuh ini menawarkan untuk diizinkan tinggal di negeri mereka dengan membayar upeti, jizyah. Maka perang harus dihentikan ketika itu. Yang keempat, ketika musuh itu mendapatkan kekalahan, kalah dalam peperangan, ketika mereka sudah menyatakan kalah, menyerah, perang harus dihentikan serta-merta. Mereka tidak boleh dihabisi
mereka tidak boleh dianiaya, mereka tidak boleh dimusnahkan, tidak boleh. Karena sebenarnya Islam tidak menghendaki perang. Kalau mereka sudah mengatakan menyerah, selesai sudah perang itu. Dan yang kelima, qad yahdus ayat li ba'dil muharibin min al-a'da'il aman. Tiba-tiba saat berperang itu, musuh ini tiba-tiba meminta perlindungan. Ya, nggak tahu kenapa sebabnya, mungkin dia berhadapan dengan banyak pasukan yang lain atau terjadi perselisihan, persengketaan sesama mereka, lalu kemudian tiba-tiba mereka minta perlindungan. Maka umat Islam harus mengabulkan permintaan mereka dan dihentikan perang itu. Maka dalam Islam itu ada istilah-istilah seperti al-hudnah atau gencatan senjata, aqdul aman, perjanjian keamanan, aqdul dhimmah, mereka sebagai orang-orang yang dilindungi dengan membayar jizyah. Ada istilah ghanaim, ada istilah harta rampasan perang, dan lain sebagainya. Ini satu pembahasan yang sangat luas dan mengagumkan gitu. Bagaimana di saat-saat seperti itu yang penuh dengan kejahiliaan gitu ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah membuat aturan-aturan perang itu sedemikian rupa. Jadi intinya adalah berjihad. Yakni setiap individu melakukan yang terbaiknya dalam hidupnya. Dan puncak jihad itu adalah ketika ada kejahatan yang dilakukan oleh orang kafir terhadap umat Islam, lalu kemudian kita berusaha untuk mencegah kejahatan itu. Tujuannya adalah supaya agama ini eksis, wujud seterusnya sampai hari kiamat. Jangan sampai berhenti. Dan umat Islam terjaga nyawa mereka, terjaga keluarga mereka, terjaga harta mereka, terjaga akal sehat mereka, dan tidak ada yang melakukan kejahatan terhadap mereka. Itu puncaknya daripada jihad itu. Oleh karena itu, umat ini selain mereka yang meninggal karena berperang mendapatkan mati syahid itu, maka ada lagi beberapa orang yang mendapatkan mati syahid juga, mendapatkan pahala mati syahid juga. Seperti ada beberapa hal di sini, seperti mereka yang menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu dia meninggal karena itu, maka dia mati syahid juga. Seperti orang yang meninggal saat beribadah, itu juga mati syahid. Seperti orang yang meninggal ketika melakukan tugasnya. Nah, seperti laki-laki mencari nafkah. Adik-adik di belakang. Jadi laki-laki yang mencari nafkah, karena sebab mencari nafkah untuk anak istrinya itu, dia meninggal pun mendapatkan anugerah mati syahid. Ibu-ibu yang kemudian hamil melahirkan meninggal karena itu, maka ketika dia bersabar itu mati syahid juga. Kemudian Nabi SAW memberitahukan juga selain orang yang terbunuh dalam peperangan, itu juga orang-orang yang meninggal karena penyakit taun. Nah, pandemi yang kemarin itu, orang yang tenggelam, orang yang terkena penyakit kanker atau bara, orang yang kena penyakit lambung sampai meninggal, itu juga mati syahid. Orang yang meninggal karena kebakaran, orang yang meninggal karena runtuhan, al-gharib, kemudian batin, ta'un, syahid. Orang yang meninggal karena mempertahankan nyawanya. Ada orang yang berlaku kejahatan, ingin membunuh, kemudian orang yang dibunuh ini, orang yang tidak dibunuh ini, dia membela diri, mempertahankan diri, maka ketika dia mati itu dia mati syahid. Begitu juga orang yang mempertahankan keluarganya. Begitu juga dengan orang yang mempertahankan hartanya, terbunuh karena mempertahankan harta, itu juga semuanya mati syahid. Jadi
keistimewaannya umat Nabi Muhammad SAW itu selain berperang di jalan Allah, kemudian meninggal mendapatkan anugerah mati syahid, juga ada orang-orang yang mendapatkan mati syahid yang lainnya. Nah, dalam kitab ini disebutkan orang-orang yang mati syahid itu ada 3 jenis. Yang pertama, syahidun fid dunya wal akhirah, orang yang mendapatkan anugerah mati syahid dunia dan akhirat. Orang yang mati syahid dunia dan akhirat itu adalah orang-orang yang meninggal dalam peperangan melawan orang kafir, itu mendapat anugerah syahid fid dunya wal akhirah. Maka orang yang seperti ini tidak perlu lagi dimandikan, tidak perlu dikafankan, tidak perlu disolatkan. Dia langsung dikuburkan di tempat dia meninggal dalam peperangan melawan orang kafir itu. Itu paling tinggi derajatnya dalam surga. Yang disebutkan oleh Nabi SAW, roh-rohnya itu dimasukkan ke dalam badan burung yang besar. Ya, mungkin kalau sekarang itu ya pesawat yang besar itu, yang ada pernah share pesawat dari Singapura yang 2 tingkat itu, di atasnya tempat tidur dengan hidangan, dengan fasilitas yang sangat mewah gitu ya. Itu yang pertama, yang paling tinggi derajatnya. Yang kedua, syahid akhirat, yaitu mereka-mereka yang meninggal karena menuntut ilmu, mereka-mereka yang meninggal karena sedang beribadah, sedang berdakwah, sedang menunaikan tugas yang selain orang yang meninggal karena berperang itu mati syahid juga. Tapi ketika meninggal tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan, tetap dikuburkan. Hanya saja orang yang meninggal karena mati syahid berperang itu langsung ke surga. Sementara orang yang mati syahid yang akhirat ini tetap dikuburkan, tetap masuk ke alam barzah, tapi sudah disebut, sudah dibukakan balasannya dengan surga. Dia sudah melihat surganya, melihat tempatnya di surga, kemudian dia mendapatkan kenikmatan angin surga dan seterusnya itu. Nah, yang ketiga, orang mati syahid dunia, yaitu dia berjihad juga, dia berperang juga, tapi dia melakukan kesalahan. Contohnya, dia mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan dan seterusnya. Itu nanti dia bermasalah karena tidak masuk ke neraka dan tidak juga masuk surga, sampai Allah SWT sendiri yang menetapkan orang tersebut tentang perbuatan yang dilakukannya. Lalu kemudian di sini ada pembahasan al-hudnah. Jadi ada istilah-istilah dalam peperangan itu yang kemudian itu dijadikan sebagai aturan dunia internasional, seperti al-hudnah, yaitu gencatan senjata. Nah, dalam peperangan, dalam Islam itu ada perjanjian gencatan senjata, yaitu kesepakatan kedua belah pihak antara orang Islam dan orang non-Muslim ini untuk menghentikan perang dalam batas waktu tertentu. Fatratin minal fatarat az-zamaniyah. Bisa jadi sebentar, bisa jadi lama, tapi dalam batas waktu tertentu saja. Seperti kemarin peperangan antara Zionis Israel dengan Palestina, dengan Gaza. Israel minta gencatan senjata selama 1 minggu. Lalu pejuang Hamas memberikan kesempatan 7 minggu itu. Setelah itu perang lagi gitu. Nah, dalam Islam ada istilah itu, dan itu dari Islam, itu namanya al-hudnah, yakni perjanjian gencatan senjata. Yang pertama ini, apabila pihak musuh meminta, menghendaki untuk dilakukan gencatan senjata dalam batas waktu tertentu, maka harus dipenuhi permintaan musuh itu. Walau kana al-adu yuridul khadi'ah, walaupun pihak musuh itu sebenarnya menghendaki tipu daya, tidak masalah, boleh. Islam wajib memberikan kesempatan untuk permintaan mereka gencatan senjata itu. Tetapi ma'awujubil hadar wal isti'dad, harus hati-hati dan selalu bersiap siaga.
Nah itu yang mengagumkan kemarin itu, sehingga seluruh dunia menyaksikan bagaimana gagahnya, gentlemannya pejuang-pejuang Palestina terhadap peperangan melawan Zionis ini. Dan Allah Ta'ala berfirman, memerintahkan hal demikian, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim, dalam surah Al-Anfal 61. Dan apabila mereka cenderung meminta kepada perdamaian, maka kabulkanlah dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW dalam peperangan atau kejadian Hudaybiyah. Bahkan orang kafir Quraisy minta dilakukan gencatan senjata selama 10 tahun, 10 tahun. Walaupun pada akhirnya mereka akan khianati perjanjian itu, tapi tetap harus dikabulkan. Yang kedua, peperangan itu harus dihentikan. Selain ada permintaan dari pihak musuh, yang kedua ini ketika umat Islam memasuki bulan-bulan tertentu. Jadi di dalam Islam itu ada 4 bulan yang sangat sakral, yang sangat dihormati, yang umat Islam tidak boleh berperang. Kita semua harus tahu ini, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan satu lagi bulan Rajab. Ketika sedang asik-asiknya berperang begitu, tiba-tiba besok sudah masuk 1 Dzulqa'dah, maka mulai malamnya semua peperangan itu harus berhenti total. Tidak boleh perang di bulan-bulan ini. Termasuk sekarang ini sudah masuk bulan Dzulhijjah kalau nggak salah ini. Bulan Dzulhijjah tanggal berapa sekarang ini? 4 atau 3? Antara itulah gitu ya. Ini nggak boleh berperang kita sampai bulan Muharram nanti, bulan berikutnya. Dan nanti bulan Rajab, ketika memasuki bulan Rajab juga sudah tidak boleh ada perang. Illa idza bada'a fiha al-adu bil qital, kecuali musuh itu sudah memulai perang di bulan-bulan itu, atau tetap meneruskan perang juga di bulan itu. Fa innahu yajibul qital hina idzin daf'an lil i'tida, maka ketika itu perang tetap harus dilanjutkan untuk mencegah kejahatan yang dilakukan oleh orang kafir ini. Jadi menarik ini kalau kita kaji, kita dalami satu persatu. Orang Islam tidak boleh memulai perang, tapi ketika sudah dimulai perang, umat Islam pantang mundur ke belakang, pantang lari, harus dilayani perang itu sampai tuntas, dan umat Islam tidak akan kalah, Belum pernah ada sejarah umat Islam kalah dalam perang gitu ya. Apa istilah orang Betawinya itu, lu jual gua beli, oh itu pantang mundur itu ya. Tidak boleh lari dari perang ketika sudah dimulai itu. Nah, seperti yang terjadi di Palestina, itu bukan satu negara, satu organisasi kecil, yaitu Hamas. Kalau mungkin di Depok ini satu kecamatan lah begitu. Dia mencari orang-orang yang dididik oleh Ahmad Yasin dahulu. Ahmad Yasin sudah lama meninggal. Yang ikut pengajiannya Syekh Ahmad Yasin, mereka mempunyai persatuan sesama mereka, yang itu mau dihabisi sama Zionis Israel. Nah, yang berperang ini bukan Israel saja, tapi di belakangnya itu ada Amerika, tentara-tentara Amerika yang maju ke depan itu. Ada tentara Inggris, ada tentara Perancis, ada tentara Jerman. Yang satu lagi negara Eropa yang lainnya siapa itu? Lupa saya. Dan sekarang ada juga India masuk bergabung di pasukan itu. Nah, ini satu organisasi kecil melawan 5 atau 6 negara besar, superpower dunia, tetap tidak bisa dikalahkan. Hamas masih tetap juga memberikan perlawanan. Dan sungguh sangat sadis mereka memerangi Hamas ini dengan menghancurkan segala macam apa yang ada di atas muka bumi ini.
bukan hanya sekedar pohon, tanaman-tanaman zaitun yang mereka hancurkan, kebun-kebun mereka, tapi juga semua bangunannya itu dihancur-leburkan. Yang itu dalam Islam sangat dilarang. Kemudian tempat-tempat pengungsian juga mereka habiskan. Jadi sudah tidak ada lagi di atas muka bumi Gaza itu yang tersisa satupun, hancur lebur semuanya. Itu pun masih belum bisa mengalahkannya juga. Jadi satu kawasan kecil. Nah itu memang Nabi kita SAW memberitahukan, ada itu satu hadis yang disebutkan oleh Nabi kita SAW tentang keistimewaan yang Allah SWT berikan kepada Nabi SAW, Nabi Muhammad dan umatnya ini. Wa'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Ada 5 hal yang Allah berikan kepada saya, kata Nabi SAW, yang belum pernah diberikan kepada seorang Nabi pun sebelumku. Yang pertama, nusirtu birra'bi masirata syahr. Aku ditolong oleh Allah untuk diberikan rasa takut kepada musuh 1 bulan sebelum memulai peperangan. Yang kedua, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Bumi ini dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai tempat sholat dan sebagai alat bersuci. Kalau umat-umat dahulu, kalau namanya bersuci itu harus dengan air. Tapi umat ini ketika tidak ada air boleh bertayamum dengan debu. Oleh karena itu Nabi SAW menyarankan fa'ayyumar rajulun min ummati, siapa saja orang di kalangan umatku ini ketika datang waktu sholat, sholatlah. Karena bisa di mana saja sholat, dan kalau tidak ada air bisa dengan tayamum. Lalu yang ketiga, uhillat liyal ghanaim wa lam tukhallu li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang belum pernah dihalalkan kepada siapapun sebelumku. Wah, ini istimewa ini. Yang keempat, waktu itu asy-syafa'ah. Aku diberikan syafaat oleh Allah. Jadi Nabi SAW bisa memberikan syafaat kepada siapa saja, semua umatnya dan umat-umat yang lainnya. Dan yang kelima, bu'istu ilan nasi ammah. Aku diutuskan oleh Allah kepada manusia seluruhnya, baik umat-umat sebelumnya yang masih tersisa sekarang atau umat ini. Sementara nabi-nabi dahulu diutuskan hanya untuk umatnya saja. Nah ini menarik nih tentang masalah ghanimah, harta rampasan perang. Kisah-kisah tentang nabi-nabi dahulu, bagaimana menyikapi harta rampasan perang ini. Sementara Nabi SAW mengatur harta rampasan perang itu dibagi menjadi 5 bagian. Nabi SAW mendapatkan 1 bagian. Kemudian ada fakir miskin, ada kerabat, ada orang-orang yatim, miskin wa yatim, orang yatim. Jadi kaum kerabat, orang fakir miskin, orang yatim, dan orang fisabilillah. Lalu kemudian 4/5-nya dibagikan kepada para pejuang perang itu. Tapi itu nanti pembahasan yang lebih menarik tentang pembagian antara rampasan perang. Intinya, sebenarnya dalam Islam kata-kata perang itu kata-kata yang asing. Yang sejujurnya umat Islam dituntut untuk melakukan yang terbaiknya dalam hidupnya. Tetapi yang terbaik dalam hidupnya itu ketika mampu mencegah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir ini untuk menegakkan keadilan, kemakmuran di atas muka bumi ini. Nah, itu luar biasa, itu namanya jihad. Nah, kalimat itulah yang ditakuti oleh orang-orang kafir. Padahal jihad ini merupakan simbol dan semangat yang dimiliki orang Islam, orang-orang beriman untuk melakukan yang terbaiknya dalam hidupnya. Jadi kita kagum sekali dengan pembahasan yang diajarkan oleh Nabi SAW tentang jihad ini. Dan selama umat Islam ini terus berjihad, maka umat ini akan menjadi umat yang terbaik. Yang masalah itu ketika umat ini tidak mau berjihad. Nah itu dia. Dan inti jihad itu adalah merubah diri kita sendiri dari yang tidak baik menjadi baik.
dan dari yang baik jadi yang lebih baik, dan seterusnya memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan sesama umat manusia ini. Wallahu a'lam. Cukup dulu untuk menghemat waktu. Intinya adalah begitulah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh kekuatan itu dikuasai oleh musuh. Tapi bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang baru muncul itu bisa membuat satu arus gitu ya, lalu kemudian arus ini menjadi utama, lalu kemudian arus ini bisa merubah semuanya itu dengan pertolongan Allah Subhanahu. Nah, kalau kita kembali kepada permasalahan ini, semuanya itu sangat mungkin bisa terjadi. Yang disampaikan tadi itu satu teori gitu ya, satu teori. Ada teori yang lain lagi, bahwa yang sangat ditakuti oleh Barat sekarang ini adalah kekuatan umat Islam, sehingga mereka juga meneliti, mengkaji, mempelajari itu, sehingga ada satu disertasi yang futuristik yang kemudian mengkaji bahwa kekuatan ke depan itu Islam gitu, sehingga mereka habis-habisan mencari kelemahan-kelemahan umat Islam itu gitu. Ada satu disertasi itu yang oleh orang Amerika, akademis Amerika, Samuel Huntington, yang judulnya The Clash. Udah Ustaz. Jadi betul. Ide itu untuk malah melemahkan umat Islam. Betul. Tapi itu satu teori. Umat Islam menyatakan bahwa kamu ini bangsa yang paling unggul dan ditakuti. Nah itu membuat umat Islam menang. Jangan dulu, stop dulu. Justru para orientalis juga melakukan penelitian tentang hal itu. Salah satu contoh, orang Jerman namanya Paul Smith. Dia orang orientalis tulen. Dia mengatakan orang Islam itu mempunyai 3 kelebihan yang luar biasa yang tidak bisa dikalahkan oleh umat manapun. Nah, ini nanti panjang nih pembahasannya. Jadi jangan kita dikuasai oleh satu teori. Ada teori yang lain yang semuanya itu sangat mungkin, semuanya tergantung kepada umat Islam. Ketika umat Islam ini bersatu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sangat mungkin akan terwujud kekuasaan di tangan umat Islam itu. Jadi kita jangan terfokus kepada satu teori. Banyak teori yang lain lagi, dan kita harus yakin dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka bisa menguasai dengan hartanya, dengan uang, dengan seluruh kapital yang mereka miliki itu. Tapi satu yang mereka tidak bisa kuasai itu, yaitu keimanan umat Islam ini. Dan ini yang kita bangun gitu. Ini yang kita bangun. Kalau itu yang disampaikan, kita jadi semangat, wah semuanya sudah dikuasai. Tapi kita tetap mempunyai optimisme, mempunyai keyakinan bahwa kita suatu ketika akan bangkit ketika kita berangkat dari keimanan ini. Yakinlah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memulai dari nol, yaitu dari keimanan ini. Jadi ini pembahasan kita pada malam hari ini. Kita mempunyai satu kekuatan, yaitu jihad. Setiap umat ini dianjurkan untuk berjihad. Jihad itu adalah upaya untuk menjadi yang terbaiknya dalam hidup ini. Ketika umat ini sudah bangkit, mempunyai kesadaran-kesadaran itu, tidak mustahil. Yang memberi kemenangan semuanya itu adalah Allah Ta'ala. Yang menetapkan kekalahan juga dari Allah Ta'ala. Tinggal kita melewati masa-masa ini supaya kita bisa bangkit nanti di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.